Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu routing. Oke, jadi routing adalah sebuah proses untuk pemilihan jalur terbaik untuk meneruskan paket-paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing juga dapat diartikan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing juga dapat diartikan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan, sehingga paket-paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Oke, ini adalah gambar contoh dari routing, yaitu kita sebagai network developer harus dapat menghubungkan hub 1 dengan hub 2, agar PC 1 dan PC 4 bisa saling berhubungan dan bisa saling berkomunikasi. Routing memiliki dua jenis, yaitu dynamic routing dan static routing. Yang pertama adalah dynamic routing. Dynamic routing router akan saling bertukar table routing dengan router yang lainnya, agar router tersebut dapat mengenali remote address atau network yang tidak terhubung langsung. Informasi routing akan secara otomatis ditambahkan saat penambahan IP address pada interface. Dynamic routing juga dapat didapat dari informasi routing yang didapat dari protokol routing dynamic seperti RIP, OSPF, dan BGP. Yang kedua adalah static routing. Informasi routing yang dibuat secara manual oleh user atau network administrator untuk mengatur ke arah mana traffic tertentu akan disalurkan. Menentukan tujuan, destination atau jalurnya, gateway. Default route adalah salah satu contoh static routing. Oke. Selanjutnya adalah routing protokol. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Routing protokol terbagi menjadi dua, yaitu IRP atau Interior Routing Protocol. IRP atau Interior Routing Protocol biasanya digunakan pada jaringan yang bernama Autonomous System, yaitu sebuah jaringan yang berada hanya dalam satu kendali teknik yang terdiri dari beberapa subnetwork dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain. Interior Routing diimplementasikan melalui RIP, Routing Information Protocol. Biasanya terdapat pada sistem operasi Unix atau Novel yang menggunakan metode distant vector algoritma yang bekerja dengan menambahkan satu angka metrik jika melalui satu gateway. Sehingga jika melewati beberapa gateway, maka metriknya juga akan bertambah. Yang kedua adalah OSPF atau Open Shortest Path First. Routing ini memakan banyak resource komputer dibanding RIP. Akan tetapi, pada routing ini, rute dibagi menjadi beberapa jalan hingga dapat melewati dua atau lebih rute secara paralel. Oke, yang kedua adalah EGP atau Exterior Routing Protocol. Pada dasarnya, internet terdiri dari beberapa autonomous system yang saling berhubungan satu sama lain untuk menghubungkan autonomous system dengan autonomous system yang lainnya. Maka, autonomous system menggunakan Exterior Routing Protocol sebagai pertukaran informasi routingnya. EGP atau Exterior Gateway Protocol merupakan protokol yang mengumumkan kepada autonomous system yang lain tentang jaringan yang berbeda di bawahnya. Maka, jika sebuah autonomous system ingin berhubungan dengan jaringan yang di bawahnya, maka mereka harus melalui sebagai router utama. Akan tetapi, kelemahan protokol ini tidak bisa memberikan rute terbaik untuk pengiriman paket data. Oke, selanjutnya adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Protokol ini sudah dapat memilih rute terbaik yang digunakan pada ISP besar yang akan. Oke, mungkin sekian dari video ini, yaitu tentang apa itu routing dan protokol routing. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tunggu video selanjutnya untuk tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.